Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Herisa Kuswaya dari kelas B mata kuliah Hubungan Internasional di kawasan Timur Tengah dengan NIM 2019-05-10166. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait perang Teluk dalam studi kasus intervensi Amerika Serikat dalam membantu Kuwait menghadapi invasi Irak. Sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait perang Teluk, kita perlu mengetahui bagaimana kawasan Timur Tengah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang paling menarik untuk dikaji lebih lanjut lagi. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut seringkali mengalami gejolak konflik yang luar biasa, di antaranya aksi kudeta, perebutan kekuasaan, hingga perang. Secara geografis, wilayah Timur Tengah berada di dalam wilayah yang strategis karena berada di antara tiga benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Selain itu, jika kita lebih dalam lagi melihat kawasan ini, Timur Tengah diisi oleh negara-negara yang memiliki potensi sumber daya alam berupa minyak. Maka tak heran jika kawasan ini kemudian banyak diincar oleh negara-negara di dunia. Amerika adalah salah satu negara yang mengincar kawasan ini sehingga ia seringkali melakukan penyebaran di kawasan Timur Tengah secara konsisten. Kembali kepada isu utama pada presentasi kali ini, yaitu Perang Teluk. Perang Teluk sebenarnya adalah perang yang terjadi di antara Irak dan Kuwait. Perang ini diawali oleh Irak yang pada saat itu mengalami kerugian dana akibat berperang dengan Iran selama 8 tahun. Hal tersebut menyebabkan perekonomiannya berada dalam ambang kehancuran. Akhirnya Irak mencari bantuan ke Kuwait dan Arab Saudi, tetapi kemudian pada saat itu permintaan yang dilontarkan oleh Irak cukup tidak wajar. Ia menginginkan untuk harga minyak dapat diturunkan dan akhirnya Kuwait menolak apa yang diminta oleh Irak. Akhirnya pada tanggal 2 Agustus tahun 1990, Irak melancarkan aksinya kepada Kuwait. Kuwait yang pada saat itu berada di dalam kekuatan militer yang tidak sebanding dengan Irak, kemudian melarikan diri ke Arab Saudi untuk meminta pertolongan. Dan pada tanggal 7 Agustus 1990, Arab Saudi kemudian meminta bantuan kembali kepada Amerika Serikat, dan akhirnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1990, Amerika berusaha untuk melakukan negosiasi dengan Menteri Luar Negeri dari Irak. Selain itu, pada presentasi kali ini kita akan memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama adalah terkait bagaimana kemudian hubungan yang terjalin di antara Kuwait dan juga Amerika Serikat di dalam kasus Perang Teluk. Yang kedua adalah apa kepentingan dari Amerika dan Irak terhadap Kuwait. Dan juga di presentasi kali ini saya menggunakan dua kerangka teori. Yang pertama adalah teori national interest. Teori ini adalah sebuah teori yang menggambarkan bagaimana kemudian suatu negara memiliki kepentingan yang ia tuangkan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Pada teori ini, kita akan melihat praktik dari perspektif realis, karena teori ini mengadopsi dari asumsi-asumsi dasar para realis. Dan ada tiga asumsi dasar yang menggambarkan bagaimana national interest sebuah negara. Yang pertama yaitu hakikat dari aktor. Para realis meyakini bahwa negara adalah aktor satu-satunya dalam hubungan internasional. Dia adalah aktor yang akan selalu mementingkan dirinya sendiri atau selfish.
kemudian hakikat tujuan. Dan negara dalam melakukan setiap kebijakan, dia memiliki tujuan untuk kepentingannya sendiri. Dan yang ketiga adalah hakikat struktur internasional. Dan dalam tatanan internasional ini bersifat anarki, sehingga negara harus bisa survive di dalamnya karena tidak ada otoritas yang dapat mengatur negara-negara yang egois tadi. Teori yang kedua yaitu teori power, di mana dalam teori ini menggambarkan tindakan negara itu bergantung kepada seberapa besar power yang ia miliki. Barnett dan Duval kemudian mengklasifikasikan power ke dalam 4 jenis. Menurutnya ada 4 peran power. Yang pertama adalah compulsory power. Kemudian yang kedua adalah institutional power. Yang ketiga ada structural power, dan yang terakhir adalah productive power. Memasuki pembahasan pertama terkait invasi Kuwait sebagai jalan Irak memulihkan perekonomian. Terlaksananya Perang Teluk merupakan sebagian dari rencana kepentingan nasional Irak. Hal tersebut membuktikan kepada kita semua seberapa besar power yang dimiliki oleh Irak. Faktanya, secara luas geografis, Irak merupakan salah satu negara yang relatif luas, dengan luas wilayah sebesar 438.317 km persegi. Sebenarnya hal ini sudah lumrah ketika negara yang memiliki luas wilayah lebih besar akan melakukan invasi kepada negara-negara yang luas wilayahnya lebih kecil seperti Kuwait. Secara ekonomi kita dapat melihatnya GNP Irak memang seringkali mengalami pasang surut. Pada tahun 1988, GNP Irak berada pada angka 3.720 US dollar. Kemudian meningkat pada tahun 1970 di angka 7.060. Tetapi pada saat itu bertepatan dengan tahun di mana Irak melakukan invasi terhadap Kuwait. Selama proses perang dengan Kuwait tersebut, Irak pada akhirnya kalah karena Amerika turut serta ikut campur dalam urusan Kuwait. Sehingga pada saat itu Amerika menginvasi Irak di tahun 2003, dan kemudian 3 tahun setelahnya pada tahun 2006 kita dapat lihat kerugian yang dialami oleh Irak dari GNP-nya yang turun drastis hingga angka 1.900 US dollar. Dan apabila kita lihat secara kondisi politik, negara Irak adalah salah satu negara yang penuh dengan aksi kudeta dan demonstrasi. Salah satu pemimpin di Irak yang cukup kontroversial bernama Saddam Hussein. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat otoriter. Bangsa Barat mengakui kehebatan yang dimiliki oleh Saddam Hussein dan juga keotoriterannya. Hal ini yang kemudian menjelaskan pada kita mengapa kemudian Irak dengan power yang dia miliki berani menginvasi Kuwait. Dan sebenarnya ada alasan tersendiri mengapa Kuwait yang menjadi pilihan Irak untuk diinvasi. Hal tersebut karena dibandingkan dengan Arab Saudi, kita bisa lihat secara geografis Arab Saudi adalah negara yang memiliki luas wilayah sangat luas, besarnya mencapai 2.217.949 km persegi. Dan selain itu, secara ekonomi juga Arab Saudi adalah negara yang tergolong sangat kaya. Ia memiliki pengaruh yang begitu besar di kawasan Timur Tengah. Dengan kondisinya tersebut, Arab Saudi berhasil menggait Amerika untuk melakukan kerjasama di bidang bisnis dan bidang-bidang lainnya. Hal ini yang kemudian menjadikan Arab Saudi begitu kuat dengan Amerika di belakangnya. Maka Irak yang pada saat itu sedang mengalami masalah yang genting, ia harus segera memulihkan perekonomiannya, memutuskan untuk menginvasi Irak yang walaupun perekonomiannya dia juga
kuat, tetapi luas wilayahnya jauh lebih kecil daripada Arab Saudi. Lalu yang selanjutnya adalah apa sebenarnya kepentingan Irak dalam melakukan invasi terhadap Kuwait? Yang pertama adalah ia sudah pasti ingin memulihkan perekonomiannya. Jika kita lihat sebenarnya pada tahun 1900 Irak memiliki cadangan devisa sebesar 30 miliar US dollar. Tetapi pada tahun 1988, tepat setelah perang Irak dan Iran selesai, Irak kemudian melakukan pinjaman luar negeri berupa hutang tentunya sebesar 100 hingga 200 miliar US dollar. Sedangkan dia hanya punya pemasukan per tahunnya sebanyak 10 miliar US dollar. Hal tersebut juga berasal dari minyak. Namun pada saat itu memang kondisi minyak sedang berada dalam harga yang turun, sehingga hal tersebut tidak dapat menjaminkan Irak untuk berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. Yang kedua adalah kepentingan untuk merekonstruksi kerusakan infrastruktur akibat perang. Karena sudah pasti ketika berperang, maka akan ada fasilitas yang dirusak. Dan yang ketiga adalah pada saat itu pemerintah Saddam Hussein memiliki banyak tantangan dalam domestik negaranya. Mulai dari dia harus mengatur anggaran belanja, dia harus menjaga kestabilan ekonomi, dan kemudian dia juga harus menjaga kegiatan ekspor dan impor agar tetap berjalan dengan semestinya. Dan apabila ketika itu Saddam Hussein tidak dapat memecahkan persoalan-persoalan ini, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, yang mana sebelumnya memang pemerintahan Saddam Hussein ini menurut rakyatnya adalah sosok pemimpin yang sangat hebat, yang sangat cakap, dan juga patriotik. Mereka kemudian akan kecewa dan menganggap bahwa Saddam Hussein adalah pemerintahan yang gagal menjadikan mereka sebagai rakyat yang sejahtera. Dan selain itu juga ada ambisi dari Saddam Hussein sendiri untuk membawa Irak sebagai negara yang diperhitungkan di dunia internasional, khususnya di regional, yaitu di kawasan Timur Tengah sebagai pemimpin kawasan. Pembahasan kedua terkait menjadi target Irak, Kuwait lari ke Amerika. Hidup di kawasan yang penuh dengan konflik membuat negara-negara di kawasan Timur Tengah harus berhati-hati. Beberapa dari mereka memilih untuk bertindak agresif, sedangkan beberapa lainnya memilih untuk mencari perlindungan di bawah negara-negara besar yang masih bisa diajak bekerja sama. Kuwait adalah salah satu di antaranya. Ia memilih menjadi negara yang berkontribusi dalam bantuan kemanusiaan. Ia kemudian seringkali menolong negara-negara yang terkena konflik. Bantuan yang disalurkan oleh ini berupa material maupun non-material, sehingga Kuwait seringkali diberi julukan sebagai negara penyeimbang di kawasan Timur Tengah. Bantuan yang dilakukan oleh Kuwait dapat terlaksana dengan baik dikarenakan power yang dimiliki oleh Kuwait itu sendiri. Kuwait secara ekonomi adalah negara yang sangat kaya raya. Hal ini dapat kita lihat dari data yang dihimpun oleh World Bank dari GNP Kuwait. Ia berada di angka 30.870 US dollar untuk tahun 1994. Dan jika kita lihat dari aspek militernya, Kuwait juga merupakan salah satu negara yang berada di tengah-tengah karena dia menempati posisi ke-71 dari 138 negara dalam kekuatan militer menurut data yang dihimpun oleh Global Firepower. Kontribusi Kuwait terhadap aksi kemanusiaan menghantarkannya kepada terjalinnya hubungan yang baik di antara negara-negara anggota GCC, Liga Arab, dan juga OKI.
Walaupun begitu, Kuwait tetap saja menjadi negara yang sangat diincar karena Kuwait adalah negara yang sangat potensial dari minyaknya yang melimpah dan juga luas wilayah yang kecil membuat negara-negara di dunia ingin menguasai Kuwait. Menanggapi hal tersebut kemudian menghantarkan Kuwait untuk menggunakan peran powernya yaitu institutional power. Dia melindungi negaranya dari berbagai ancaman dengan cara membantu negara-negara yang kemudian akan membantu dia balik. Dan dalam hal ini juga dia menjalin kerjasama dengan Amerika, walaupun memang ketika kerjasama itu terjalin ada harga yang dibayar oleh Kuwait. Karena di Perang Teluk sendiri seperti yang kita ketahui bersama, telah banyak kontribusi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kuwait. Bahkan Amerika Serikat tak tanggung-tanggung kemudian menggunakan berbagai macam cara untuk membuat Kuwait tetap aman. Kuwait membayar hal ini dengan memberikan akses yang mudah untuk perusahaan-perusahaan Amerika beroperasi di Kuwait dalam mengelola sumber daya energi. Pembahasan terakhir terkait kehadiran Amerika Serikat di tengah konflik Perang Teluk. Jika kita lihat kembali, Amerika Serikat merupakan hegemoni dunia yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dunia. Dalam hal ini kita dapat lihat seberapa besar pengaruh yang dimiliki Amerika Serikat terhadap negara-negara di dunia. Kita dapat mengukurnya dari power yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu sendiri. Misalnya dalam aspek geografis, kita tahu bersama bahwa Amerika merupakan negara keempat terbesar di dunia dengan luas wilayah 9.252.67 km persegi. Secara ekonomi juga kita tak perlu meragukan lagi kekuatan ekonomi dari Amerika Serikat. Menurut data yang dihimpun oleh IMF, GNP AS pada tahun 2000 berada di angka 10.147 US dollar. Hal ini yang kemudian membuat AS mampu menguasai 1/4. Dan jika kita lihat dari segi militer, menurut data yang dihimpun oleh Global Firepower, untuk kategori Military Strength Ranking di tahun 2020, Amerika adalah yang paling unggul. Dan kalau kita lihat di Perang Teluk ini, banyak sekali kontribusi yang telah diberikan oleh AS terhadap Kuwait. Dimulai dari Amerika Serikat menggunakan powernya untuk mempengaruhi PBB dalam statement-statementnya, dan juga yang kedua adalah Amerika Serikat meminta bantuan kepada PBB untuk melindungi tindakannya ketika menyerang Irak dengan alasan ia akan melindungi Kuwait. Yang ketiga adalah mempengaruhi PBB untuk mengecam apa yang telah dilakukan Irak terhadap Kuwait karena hal tersebut dirasa telah melanggar hak asasi manusia. Dan akhirnya PBB memutuskan untuk memberikan sanksi embargo kepada Irak yang membuat perekonomian Irak semakin hancur. Yang keempat adalah mengajak PBB untuk membentuk koalisi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik Perang Teluk ini sendiri. Dan apa yang sebenarnya terjadi di antara Amerika Serikat sehingga Amerika bersedia melakukan berbagai hal terhadap Kuwait? Hal ini diawali dari tahun 1951. Pada saat itu Kuwait belum merdeka, tetapi Amerika sudah mulai membuka konsulat di Kuwait. Dan 10 tahun setelahnya, di mana Kuwait sudah merdeka, Amerika menaikkan statusnya menjadi kedutaan. Dan hubungan di antara Amerika dan Kuwait itu sendiri juga mengantarkan Amerika Serikat kepada negara-negara GCC. Ia kemudian melakukan kerjasama multilateral di antara negara-negara tersebut. Dan pada tahun 1987 kita dapat melihat bahwa hubungan di antara keduanya meningkat dalam bidang perlindungan maritim.
Amerika menjamin kebebasan navigasi melalui Teluk Persia untuk 11 kapal tanker Kuwait. Dan hingga pada saat pecahnya perang Teluk ini, Amerika sangat konsisten dalam membantu Kuwait dan dia seringkali mengawali inisiatif-inisiatif. Yang terakhir adalah Amerika juga memberikan bantuan berupa material dan non-material berupa persenjataan, pasukan, hingga menggunakan pengaruh dan powernya pada lembaga internasional yang tadi kita ketahui bersama, yaitu PBB. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang telah saya sampaikan pada presentasi kali ini, dari peristiwa Perang Teluk kita dapat melihat bagaimana dinamika hubungan di antara negara-negara di kawasan Timur Tengah berdasarkan indikator power yang dimiliki oleh suatu negara yang dilihat melalui aspek luas geografis, kekuatan militer, kekuatan perekonomian, dan kondisi politik suatu negara. Kuwait merupakan contoh nyata di mana ia sebagai negara yang tergolong sangat sempit menjadi sasaran empuk bagi Irak yang memiliki luas wilayah yang lebih besar daripada Kuwait untuk menginvasinya. Kuwait sebagai negara yang cukup rawan terhadap berbagai ancaman bisa berupaya untuk menggunakan power yang dimiliki negaranya dengan cara memainkan peran institusional powernya. Dan Amerika sebagai hegemoni dunia memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan wilayah yang potensial bagi dirinya, sehingga dengan segala cara berusaha untuk membantu Kuwait dalam penyelesaian konflik ini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara informasi atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.